Bila upaya diplomasi gagal, maka Indonesia harus menyiapkan opsi militer selain perang. Sebuah istilah yang terdengar tegas, namun juga membuka ruang diskusi besar tentang batas diplomasi dan bentuk intervensi yang diperbolehkan dalam konstitusi kita. Indonesia siap operasi militer ke Myanmar. Betul tidak ini? Coba kita dengarkan. Indonesia kembali berada dalam situasi pelik di panggung internasional. Wow. Seorang warga negaranya, seorang influencer ternama di media sosial, kini dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh junta militer Myanmar. Penangkapan Ternyata influencer Indonesia ini dituduhkan kontak ya, ada hubungan dengan kontak pemberontak Myanmar. Wah, makanya dia dijatuhkan 7 tahun. Betul tidak pernyataan ini? Kita dengarkan lagi. terjadi pada akhir Desember 2024, langsung memicu kecaman dari berbagai pihak di tanah air. Tidak hanya karena durasi hukuman yang dianggap tak manusiawi, tetapi juga karena tuduhan yang dilemparkan kepadanya masuk ke wilayah konflik dan menjalin kontak dengan kelompok bersenjata. Tuduhan ini menyisakan banyak pertanyaan dan menyulut. Ya. Dari pernyataan admin tadi mengatakan bahwa ada hubungannya ya dia dengan pemberontak. Makanya dia dihukum 7 tahun. Wah, kita dengarkan lagi. Sahan baik dari keluarga, publik hingga parlemen Indonesia. Banyak pihak juga mempertanyakan transparansi proses hukum yang dijalankan oleh junta Myanmar yang sejak lama dikenal menutup akses informasi dan menjalankan pengadilan militer tertutup tanpa pendamping. Transparansi dari pengadilan Myanmar itu tertutup ya, jadi tidak ada pembelaan untuk warga negara Indonesia. Inilah yang disesali oleh pemerintah Indonesia. Kita dengarkan lagi. Yang memadai bagi terdakwa asing. Dalam konteks ini, keprihatinan Indonesia tak semata menyangkut satu individu, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yaitu keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan warga negara di luar negeri. Dewan Perwakilan Rakyat segera merespons. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah diplomatik. Namun, pernyataan berikutnya menjadi perhatian besar. Bila upaya diplomasi gagal, maka Indonesia harus menyiapkan opsi militer selain perang. Wah. Wakil DPR sendiri menyatakan bahwa jika gagal diplomasi, maka diadakan militer. Wah, ini bahaya ini ya. Luar biasa, bisa perang ini. Kita dengarkan lagi. Sebuah istilah yang terdengar tegas, namun juga membuka ruang diskusi besar tentang batas diplomasi dan bentuk intervensi yang diperbolehkan dalam konstitusi kita. Apalagi, pernyataan itu datang di tengah meningkatnya ekspektasi publik agar pemerintah lebih tegas dalam menghadapi negara-negara yang memperlakukan WNI secara semena-mena. Ini bukan kali pertama Indonesia menghadapi tantangan seperti ini, tetapi konteks Myanmar kali ini membawa sensitivitas tersendiri karena berkaitan dengan dinamika geopolitik dan krisis hak asasi manusia yang berkepanjangan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan operasi militer selain perang? Apakah Indonesia benar-benar akan mengerahkan tentaranya ke Myanmar hanya demi menyelamatkan satu orang warga? Dan bagaimana posisi Indonesia di tengah konflik yang belum kunjung selesai antara junta militer Myanmar dan kelompok pro-demokrasi yang terus bertahan di dalam bayang-bayang perlawanan? Untuk memahami ini, kita perlu melihat ke belakang. Hubungan Indonesia dan Myanmar tidak bisa dibilang dekat, tetapi juga tidak bermusuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru menjadi... Jadi, apakah kita akan selamatkan satu orang atau kita adakan militer, operasi militer, cuma satu orang kita selamatkan, atau menerjunkan operasi militer yang akan menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi bentuk ini adalah bentuk solidaritas untuk menjaga warga negara Republik Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.